semuanya, perkenalkan nama saya Novita Dianti Manulang dengan NIM 0801112823280553. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan program mengenai dia menghitung pangkat. Jadi kayak satu tambah satu pangkat satu tambah dua pangkat dua tiga tambah tiga pangkat tiga dan selanjutnya. Jadi di sini saya sudah membuat programnya, tetapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Anita Desiani SSI Mkom sebagai eh, dosen mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi kita langsung masuk saja ke soalnya. Jadi untuk soalnya, buatlah program dengan rekursif untuk menghitung deret, misalnya n sama dengan 3, maka inputnya satu pangkat satu tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3, hasilnya yaitu satu tambah 4 tambah 2 tambah satu tambah 4 tambah 27 hasilnya 32. Untuk n-nya nilainya bebas. Jadi di sini kita langsung masuk saja ke programnya. Jadi untuk programnya di sini kita menggunakan function tetapi dia rekursif. Jadi di sini include stream using namespace std tentu kita gunakan. Kemudian kita masuk ke in pangkat in a, in b. Terus setelah itu if maaf, kemudian kita masuk if apakah b-nya itu sama dengan nol. Kalau iya dia akan ke return satu. Akan tetapi kalau dia bernilai salah, dia akan return A kali pangkat A kurang B kurang satu. A, B kurang satu. Kemudian dia akan N. Untuk in main-nya, di sini kita di sini kita pakai bertipe data integer, di mana variabelnya ada I, ada N, ada jum sama dengan nol. Jadi jum sama dengan nol ini untuk mendeklarasikan nilai jum awalnya itu adalah nol. Kemudian di sini dia akan mencetak, masukkan bilangan, dan N ini untuk kita di keyboard kita input nilai N-nya itu berapa. Di sini tadi contohnya itu tadi adalah 3 ya. Nanti di keyboard kita inputkan 3. Kemudian for masuk ke for I. I sama dengan satu, I lebih kecil sama dengan N, I plus plus. Jadi kalau misalnya I kurang dari sama dengan N, itu bernilai benar, maka dia akan ke jum plus sama dengan pangkat I, I. Jadi untuk jum plus sama dengan pangkat I, I itu sama aja dengan kalau dijabarin ya. Jum sama dengan jum plus pangkat I, I. Jadi jum sama dengan jum ditambah pangkat I, I. Kita tulis aja deh. Pangkat Nah, jadi untuk jum plus sama dengan pangkat I, I itu dijabarin itu jadi kayak jum seperti jika dijabarkan maka hasilnya adalah jum plus pangkat. Jum sama dengan jum plus pangkat I, I. Oke, kita hapus. Oke. Kemudian ketika nilai I kecil sama dengan N ini bernilai salah, maka dia langsung mencetak jumlah dari pangkat adalah hasil dari jum yang terakhir. Jum yang terakhir ini nanti akan dilakukan eksekusi program yang nanti hasil terakhirnya ini yang akan dicetak di sini.
Seperti apa? Mari kita masuk saja ke penjelasan programnya. Tetapi kita coba dulu running program ini ya. Nah, masukkan bilangan. Bilangannya tadi adalah 3, maka jumlah dari pangkat adalah 32. Apakah benar? Sesuai soal. Nah, di soal kan tadi pas 1 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 hasilnya adalah 32. Jadi kita langsung masuk saja ke penjelasan programnya. Ini dia penjelasan programnya. Jadi di sini untuk pertama itu dia akan program akan mengeksekusi yang in main. In main di sini ada cetak masukkan bilangan. Di sini n-nya kita masukkan 3 dan dia langsung masuk ke perulangan for i ini. Apakah 1 kecil sama dengan 3? Benar kan? Maka dia akan melakukan proses jum sama dengan jum plus pangkat i, koma i. Setelah dia masuk ke proses yang ini, dia akan ke function pangkat, ke yang ini. Dia masuk ke function pangkat, di pangkat ini kan ada in A sama in B. In A, in B ini nilainya itu dari pangkat I, koma I. Pangkat I, koma I. I di sini tadi nilainya adalah 1, maka di sini juga, maka in A ini 1, in B-nya ini 1. Kemudian B-nya apakah bernilai 0? Tidak kan, karena B-nya tadi masih bernilai 1. Kemudian A dikali pangkat A, B kurang 1. B-nya nilainya 1, dikurang 1 kan 0 ya. Berarti pangkat 1,0. Sedangkan kalau misalnya B-nya itu bernilai 0, dia akan mengembalikan nilai 1. Maka di sini maka untuk programnya itu akan melakukan prosesnya itu dia 1 dikali 1 sama dengan 1. Kenapa 1 kali 1? Karena nilai A tadi kan 1 ya. Dikali 1. Karena nilai B-nya tadi nilainya sudah 0, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Makanya itu 1 dikali 1 sama dengan 1. Setelah dia menyelesaikan return A kali pangkat A, B kurang 1, dia akan masuk ke perulangan lagi. Di mana perulangannya ini akan mengeksekusi yang jum ini. Dia akan melanjutkan proses jum yang tadi, yang belum selesai itu. Karena kita tadi belum mendapatkan ya nilai pangkat I, I. Makanya itu, oleh karena itu, di sini nanti jum pangkat I, I. Jum tadi kan sudah dijelasin ya, jum plus sama dengan pangkat I, I itu sama aja dengan jum sama dengan jum plus pangkat I, I. I-nya tadi 1,1. Maka jum di awal tadi kan sudah kita deklarasikan ya di sini. Jum awalnya itu 0. Maka 0 ditambah 1 adalah 1. Setelah dia masuk ke jum, dia akan ke perulangan kembali, yaitu I plus plus. I plus plus, berarti nilai I kita sekarang adalah 2, karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian, apakah 2 kecil sama dengan 3? Benar kan? Maka dia akan ke jum lagi. Jum sama dengan jum plus pangkat 2,2. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke function pangkat. Jadi di sini 2,2. Pangkat 2,2. eh, B-nya kan masih bernilai 0 ya. B-nya masih bernilai 0, maka else-nya ini return, maka dia akan ke else. Return A kali pangkat A, B kurang 1. Setelah itu, kan B-nya ini masih bernilai 1 ya, karena kan A-nya tadi kita nilai A, B. Berarti 2,2. Nah, A-nya ini bernilai 2, B-nya ini bernilai 2 juga. Tetapi dikurang 1 yang B-nya, maka dia 2,1. Nah, B-nya ini kan harus sama dengan 0, maka dilakukan kembali return. Makanya itu dia di sini return 2 kali 2 pangkat 2,0. Karena nilai satunya ini sudah berkurang ya. 1 dikurang 1 kan sama dengan 0. Oleh karena itu baru kita bisa melakukan perkaliannya. Di mana 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4. Kita masukkan lagi ke jum agar nilai jumnya itu bertambah atau berubah gitu. Maka jum sama dengan jum plus pangkat 2,2 yaitu jum terakhir kita adalah 1 ditambah 4 sama dengan 5.
Setelah masuk ke Zoom, dia akan ke pernyataan perulangan yang I plus plus. Kemudian I plus plus itu nilainya satu, nilai I terakhir kita 2 ya. 2 ditambah satu sama dengan 3. Apakah 3 kecil sama dengan 3? Benar kan? Maka dia ke Zoom lagi. Zoom plus sama dengan pangkat I, koma I, atau yang dijabarkan menjadi, nah, nih. Atau yang dijabarkan menjadi Zoom sama dengan Zoom plus pangkat 3,3. Setelah dia masuk ke Zoom plus pangkat 3,3, dia akan ke function pangkat. Maka nilai in A, in B itu 3 sama 3. Nah, dia kan A-nya itu 3, B-nya itu 3. Maka A, koma B. Return A kali pangkat A, koma B kurang satu. Nah, A-nya nilainya 3, B-nya nilainya berarti 2 sekarang. Nah, kan 2 ini belum ada ya nilainya untuk pangkatnya. Maka kita kalikan lagi dengan 3, maka kan 3,1. Yang ini. Sekarang saya menjelaskan yang ini. Nah, pangkat 3,2 pangkat 3,1. Nah, nilai satu B ini kan belum dapat juga ya nilainya, maka dia berkurang lagi jadi nol, tapi di depannya jadi 3 kali 3 kali 3. Makanya itu di sini ditulis 3 kali 3 kali 3 kali satu karena nilai dari pangkat 3,0 kalau B-nya nol itu mengembalikan nilai satu ya. Maka ditulislah 3 kali 3 kali 3 kali satu. Hasilnya 27. Setelah mendapatkan nilai 27, kita akan masuk ke Zoom. Zoom sama dengan, ini sorry, ini 3,3. Nah, Zoom sama dengan Zoom plus pangkat 3,3 yaitu 5 ditambah 27 karena hasil terakhir Zoom kita adalah 5 ditambah 27 sama dengan 32. Masuk dia lagi ke I plus plus. I sama dengan I plus 1. 3 ditambah satu sama dengan 4. Apakah 4 kecil sama dengan 3? Tidak kan? Maka dia akan langsung mencetak jumlah dari pangkat adalah 32. Dan program pun selesai. Baik, untuk flowchart-nya, karena ini dia function, jadi ada dua, bakal ada lebih dari satu flowchart yang kita gunakan, yaitu fungsi mainnya dan fungsi function yang kita gunakan sesuai functionnya itu ada totalnya itu ada berapa. Di sini function yang saya gunakan hanya satu, yaitu function pangkat. Oleh karena itu di sini ditulis fungsi main yang ini. Maka dia in start, kemudian kita input nilai n. Setelah kita input nilai n, maka dia i sama dengan satu to, no, to n. Di sini ada true, di sini ada false. Nah, di sini ada true, di sini ada false. Maka kalau dia bernilai benar, dia akan mengeksekusi Zoom plus sama dengan pangkat i, koma i. Tetapi kalau dia bernilai salah, dia akan mencetak jumlah dari pangkat adalah sesuai nilai Zoom tadi kan, dan n. Untuk fungsi pangkatnya yang ini, maka dia akan start, kemudian dia akan masuk ke pernyataan if, apakah B-nya itu sama dengan nol. Kalau dia salah, dia akan return A kali pangkat A, koma B kurang satu. Tetapi kalau dia bernilai benar, dia akan mengembalikan nilai satu atau return satu dan N. Untuk pseudocode dari program ini, kita hapus dulu ya. Nah, untuk pseudocode, di sini ada yang bagian pertama dulu ya, function pangkat A, B itu integer, of integer. Jadi of integer ini untuk function pangkatnya. Kemudian begin, masuk ke pernyataan if. If B nilainya nol, maka dia pangkatnya itu bernilai satu. Tetapi kalau dia salah, dia akan return A kali pangkat A, B kurang satu dan N. Untuk in main-nya, var, in, zoom,
sama dengan nol, bertipe data integer, begin, read end, for i sama dengan satu, to end, lakukan, jum plus sama dengan pangkat i, koma i, dan selesai. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai penjumlahan dari satu pangkat satu ditambah dua pangkat dua sampai seterusnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.